Terima kasih Mbak Ketua Sidang, Ketua Rapat, dan seluruh jajaran pimpinan dan anggota Komisi 5. Yang pertama, saya mulai dari Pak Ketua Rapat penyerapan, terima kasih diingatkan. Kemudian koordinasi dengan PUPR, insya Allah terus kita lakukan, karena kita memang nggak mau ada overlapping, meskipun selama ini nggak pernah terjadi karena luasnya wilayah dan kecilnya program, sehingga selalu saja nggak ada tumpang tindih. Kemudian transmigrasi memang kita betul-betul mempersiapkan untuk RPJP 2024-2045 karena ini terkait juga dengan perubahan regulasi. Nah, konsep yang kita coba sodorkan untuk RPJP adalah kepemilikan lahan komunal, ini satu. Yang kedua, teknologi pertanian, jadi tidak boleh lagi, istilah saya itu tidak boleh lagi dibekali cangkul dan sabit, tapi sudah harus sebuah sistem pengolahan tanah yang mekanisasi pertanian, sehingga bisa dipastikan kalau sudah terjun ya sudah, mereka akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari situ. Sekaligus ini menjawab dari Bu Sri Rahayu tadi, bahwa kita terus berikhtiar agar transmigrasi tidak sama dengan memindahkan kemiskinan. Meskipun kita jujur, masih kita temukan beberapa kasus yang memang permasalahan terkait dengan etos kerja. Jadi setelah kita dalami, kenapa kok kemudian keluar dari kawasan trans, kemudian pindah ke kota di lokasi itu, kemudian jual bakso, jual ini dan seterusnya, jadi pedagang dan seterusnya, ternyata kaitannya dengan etos kerja yang tidak cukup menyatu dengan alam yang memang sejak di sananya memang kurang pas kita di dalam melakukan pemetaan. Jadi memang masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditangani serius di dalam transmigrasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih juga atas dukungan dan apresiasinya dengan diraihnya WTP, mudah-mudahan terus kita bisa tingkatkan, dan saya sepakat bahwa WTP adalah sebuah kewajiban dan tidak ada urusannya WTP dengan korupsi. Sehingga tidak berarti kalau WTP sudah terbebas dari korupsi, enggak, karena memang beda urusan. WTP terdiri dari sistem SPI, sistem pengendalian internal SPI, kemudian kepatuhan, dan ada 3 item. Sementara urusan korupsi itu urusan terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh personal yang tentu tidak ada urusannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dan disitulah kemudian terjadi penyimpangan. Sehingga kita akan terus berupaya semaksimal mungkin, paling tidak dengan WTP itu kontrol kita terhadap penggunaan uang menjadi lebih maksimal dan peluang untuk melakukan korupsi juga akan berkurang. Itulah makanya di dalam penggunaan dana desa pun kita selalu bicara tentang partisipasi masyarakat. Karena dengan partisipasi masyarakat, semakin tinggi partisipasi masyarakat, celah untuk penyalahgunaan dana desa akan semakin kecil. Karena masyarakat akan ngawal mulai dari rencana kerja pembangunan desa sampai penyusunan APBDes, kemudian pelaksanaan pembangunan, bahkan bisa kita nyatakan bahwa dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang paling transparan itu ada di desa. Karena kalau di APBD saja itu nggak ada, masyarakat bisa mengakses. Sementara di desa itu ditempel di tempat-tempat umum. Nah, ini yang terus kita bangun, kita pertahankan, jangan sampai justru mengalami penurunan. Sehingga harapan yang kemudian ada di draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk terus ada kenaikan dana desa, ini harus ditopang dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Karena kalau partisipasi masyarakat tidak tinggi, maka mengkhawatirkan sekali penyimpangan-penyimpangan terjadi dengan banyaknya dana desa yang disalurkan. Nah, disitulah dibutuhkan satu tahapan-tahapan yang sistematis, tidak serta-merta, dan mungkin di situ juga reasoning kenapa masa jabatan kepala desa perlu didiskusikan. Kayaknya sekarang sudah hampir memenuhi
menemui titik temu antara pemerintah dengan DPR terkait dengan masa jabatan kepala desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan desa wisata. Silakan, Bu. Terkait dengan jabatan desa, Pak. Memang ini perlu dikaji secara mendalam. Maksud saya begini, dulu pernah 10 tahun ya. 10 tahun kemudian turun menjadi 8 apa 6 dulu tuh? 8, 2 kali ya. Setelah itu turun lagi menjadi 6. 5 dulu ya. 5 kemudian 6, sekarang 9. Hampir mendekati 10. Maksud saya supaya tidak terjadi seakan-akan kepentingan yang tersembunyi di situ. Saya bukan mempersoalkan 9 tahunnya, enggak, kita setuju. Tapi ini perlu dikaji secara mendalam supaya ke depan itu tidak akan terjadi lagi. Saya khawatir nanti setelah 9 turun lagi. Wah, kurang ini kalau hanya 2 periode. Turun menjadi 8 apa 7 3 periode. Nah, hal semacam itu menurut saya perlu betul-betul Pak Menteri ikut di dalamnya, di dalam mengkaji atau memberikan pertimbangan yang detail sehingga tidak terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat loh, itu cepat sekali perubahannya. Untuk kepentingan siapa, menurut saya itu tidak perlu dibahas kepentingannya, tetapi sekali lagi mohon dengan hormat itu untuk dikaji. Karena kan alasan dari teman-teman kepala desa itu kan 2 kali 9 tahun itu dengan harapan tidak karena di desa itu kan pemerintahan yang kalau hanya 6 tahun itu antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya yang pro dan kontra itu susah untuk disatukan kembali. Nah, oleh karena itu mohon dengan hormat, ini pertimbangan yang 9 tahun ini bukan pertimbangan untuk tidak setujunya ya, artinya pertimbangan-pertimbangan 9 tahun ini betul-betul dikembangkan, betul-betul digali secara dalam supaya tidak menimbulkan nanti setelah 9 tahun tidak akan ada perubahan kembali. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Sepakat karena kita di dalam melakukan telaah selalu bertumpu pada kepentingan kesejahteraan, bukan pada kepentingan siapapun. Jadi selalu kita kembalikan kalau dalam konteks kesejahteraan masyarakat bagaimana. Nah, itulah makanya bicara tentang penambahan dana desa pun harus kita ikuti dengan pola peningkatan partisipasi masyarakat yang notabene belum maksimal, kita jujur belum maksimal. Artinya kepedulian warga masyarakat terhadap sebuah proses pembangunan yang sebenarnya sistemnya sudah sangat transparan, tapi ini masih belum. Misalnya Musdes itu terbuka untuk umum, siapapun boleh hadir. Tapi masyarakat masih belum terlalu peduli. Kemudian di Pampang di tempat-tempat strategis APBDes per tahun anggaran, itu pun kritik masyarakat masih cukup rendah. Nah, inilah yang kita upayakan, kita tingkatkan supaya pengawasannya menjadi lebih maksimal. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian terkait dengan program-program, utamanya desa wisata, BUMDes, nanti monggo kita dalami lagi. Sebenarnya saya juga tanya, itu kenapa kok lebih sedikit dari tahun kemarin, lebih turun jumlahnya ke UG1-nya. Iya, karena begini katanya, karena Komisi 5 sudah nggak butuh, sudah selesai pemilu, katanya begitu. kan udah selesai, udah pelantikan ini nanti waktu. Itu janji Pak Menteri. Hari ini dijanji realisasi tahun depan. Oh, tahun depan, ya. Ya, monggo nanti disepakati. Yang pasti kita menyerahkan sepenuhnya untuk dibahas bersama-sama. Kemudian terkait dengan Pak Syahrul Aidi, banyak banget. Jadi kuncinya sebenarnya begini Pak Syahrul, untuk terkait dengan variasi.
Terkait dengan ini, prioritas penggunaan dana desa, sepakat. Pada prinsipnya, Kementerian Desa dan saya secara pribadi memang tidak setuju dengan persentase. Tetapi mandatori yang kemudian muncul dari itu, misalnya kemarin ketahanan pangan di persentase, itu hasil pembicaraan antara Kementerian Keuangan dengan Banggar. Nah sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah misalnya kayak gitu. Sehingga itu harus kita masukkan. Nah sekarang alhamdulillah urusan itu tidak lagi diharuskan tiap tahun. Sehingga menjadi lebih fleksibel. Kalau kemarin kan tiap tahun Kementerian Desa harus mengeluarkan Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa. Ini yang kemudian kadang-kadang sering jadi tempat untuk matok-matok itu. Nah kalau tidak tiap tahun itu menjadi agak fleksibel. Nah mudah-mudahan di 2024 ini kita tidak Banggar dan Kementerian Keuangan, kemudian yang 40% waktu itu yang dipermasalahkan juga itu Kementerian Keuangan. Jadi kita nggak pernah mematok, ya, tapi karena ada mandatori seperti itu. Nah sementara narasi yang paling mendasar terkait dengan dana desa adalah ini dana APBN yang ditransfer ke desa. Nah sehingga konstruksinya adalah, nah kita mencoba untuk, nah itu ada ruang sebenarnya, makanya di dalam sistem SDGs desa yang kita bangun itu, di situ saya selalu ngomong, bagaimana kita membangun desa berbasis masalah, berbasis kebutuhan. Nah agar itu bisa terwujud, masalahnya diketahui, kebutuhannya diketahui, harus ada data. Nggak mungkin kita tahu masalah, tahu kebutuhan kalau tidak ada data. Nah itu yang sekarang kita bangun terus sampai hari ini. Nah sehingga ketika Pak Sarul tadi tanya, apa yang dilakukan oleh Kementerian Desa terkait dengan desa sangat tertinggal dan tertinggal, kita selalu memantau rekomendasi yang muncul. Jadi artificial intelligence dalam tanda kutip ya, tidak secanggih yang dibayangkan. Yang penting ketika data itu muncul, ya, diisi, maka akan ada rekomendasi-rekomendasi berdasarkan data yang masuk. Misalnya kemiskinan tinggi, maka prioritas utama dana desa digunakan untuk urusan kemiskinan. Bentuknya apa dan seterusnya itu ada rekomendasi. Nah kita ngawal itu sehingga kita bisa memberikan arahan yang lebih intensif kepada para pendamping, kepala desa agar ini loh kondisi desa sampean, tolong prioritas dana desa untuk ini supaya cepat terentaskan. Yang kedua kita terus melakukan koordinasi dengan kepala daerah karena tidak mungkin desa sangat tertinggal dan tertinggal itu bisa naik sendiri tanpa ada intervensi APBD. Misalnya bicara tentang ketersediaan tenaga kesehatan, bidan, dokter, dan nakes. Ini nggak mungkin bisa diwujudkan oleh desa tanpa ada intervensi. Kegiatan misalnya kursus, ada pasar desa, kantor pos, dan jasa logistik, dan seterusnya, kedekatan dengan akses BPR dan lain-lain ini yang terus kita komunikasikan dengan pemerintah daerah. Nah alhamdulillah terjadi percepatan. Insya Allah tahun ini kita sudah memenuhi RPJM kita. Tahun 2023 ini sudah memenuhi RPJM kita. Sehingga kalau nanti 2024 insya Allah sudah surplus terkait dengan itu. Tetapi perlu saya laporkan bahwa itu baru kerangka makro. Indeks desa membangun itu kerangka makro. Nah mikronya SDGs desa. Karena di situ bicara tentang desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Ini mikronya di situ. Jadi nanti ke depan itu rekomendasi kita di RPJP adalah indeks desa membangun, ini makronya, karena dalam konteks desa tanpa kelaparan itu bisa tanpa melihat mandiri atau tertinggal. Tanpa melihat itu. Dimungkinkan kita menemukan di desa sangat tertinggal, tidak ada kelaparan karena tanahnya subur, petaninya giat dan seterusnya. Memang infrastruktur yang jelek, tapi orang-orangnya sehat, kecukupan gizinya ada karena memang, misalnya itu. Tapi ada yang juga tempatnya bagus, gizi tercukupi, tapi banyak stunting. Misalnya nelayan yang hasil tangkapannya tidak dimakan tapi dijual kemudian beli Indomie. Nah ini banyak kasus kita temukan di desa-desa pesisir. Makanya kita selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk literasi hidup sehat dan seterusnya. Nah tentu terkait dengan konsep prioritas penggunaan dana desa,
kami tidak menutup diri untuk mendapatkan masukan dari Komisi 5, nanti bisa dibahas bersama-sama sebagai masukan. Karena finalnya bukan di kita sendiri, ada lintas kementerian, di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Desa tidak bisa berdiri sendiri dalam konteks ini. Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas ada, Kumham Karuan itu kan semua. Jadi Bappenas ini yang juga ikut ambil. Makanya kita senang ketika tidak tiap tahun, karena tiap tahun mesti itu tarik menariknya pada pemanfaatan. Kita draft utamanya kita. Saya ingin jadi seperti Pak Sarul, jadi anggota DPR aja. Kalau diizinkan Bu Wahyu. Sementara itu BUMDesa, betul Pak, kita berikhtiar betul Pak Hamka, dan kita selalu mengatakan pertama BUMDesa jangan hanya berpikir kepada kepala desa, jangan hanya menuntut BUMDesa untuk PADS, PAD pendapatan asli desa. Jangan. Yang penting BUMDesa memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi. Itulah makanya kita membagi BUMDesa menjadi dua. BUMDesa yang melakukan upaya usaha untuk produktif dan BUMDesa yang bersifat konsolidatif. Dia tidak dapat untung apa-apa. Yang penting masyarakat terbantu. Itu yang saya sebut sebagai BUMDesa konsolidatif. Nah, oleh karena itu hari ini kita juga sudah membangun berkoordinasi dengan LKPP untuk e-katalog produk BUMDesa. Sehingga pemerintah daerah ketika butuh air minum, butuh ini yang sudah diproduksi oleh BUMDesa dan masuk e-katalog, aman untuk beli tanpa harus lelang dan seterusnya. Itu sedang kita proses dan mudah-mudahan LKPP sudah merekomendasi sih beberapa BUMDesa sedang dalam penelaahan sehingga nanti kita bisa belanja pemerintah daerah, utamanya kan untuk pemerintah daerah atau pemerintah kita sendiri dari Kemendes, dan ini sudah bertahun-tahun di Kemendes saya haramkan, bahkan haram mughaladhah, meskipun itu tidak ada Pak, haram mughaladhah. Memanfaatkan produk-produk di luar produk UMKM dan BUMDesa, mulai dari air mineralnya, makanannya, dan seterusnya. Meskipun dulu, mohon maaf, ada ini, tapi sekarang tidak ada Pak. Sekarang di Komisi 5 aja masih ada ini. Saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian, nanti yang lain-lain akan kita sampaikan, misalnya tentang visibility tadi pertanyaan. Itu pembangunan perhutanan sosial, itu satu paket apa-apa, itu kan ada outputnya apa, dan nanti kita sampaikan secara tertulis. Terima kasih Pak Ketua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.